Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal, untuk hari ini, untuk masa lalu, dan masa depan secara detail dan gak bisa kita bantah sama sekali. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari segi sejarah. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari penciptaan. Teman-teman mau lihat tentang masa yang akan datang. Lebih baik teman-teman meyakini sekarang daripada teman-teman mengetahuinya nanti di masa depan dan teman-teman udah nggak bisa ngerubah kondisi teman-teman lagi karena teman-teman nggak punya pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman lewat ngaji cerdas. Jadi selama ini udah banyak banget teman-teman yang menanyakan tentang gimana sih perjalanan kisah mualafnya aku. Nah, alhamdulillah Allah kasih fasilitas melalui teman-teman dari ngaji cerdas untuk menceritakannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salma. Tapi mohon maaf lahir batin, itu bukan nama asli aku, itu nama samaran aku. Karena satu dan lain hal, aku masih harus menutup identitasku. Nah, alasannya kenapa? Insya Allah akan aku ceritain di sini. Jadi, alhamdulillahnya aku ini anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi aku Ateng, anak tengah. Nah, alhamdulillahnya aku dilahirin di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Dan mamahku itu dari Blitar, Jawa Timur. Alhamdulillahnya papaku dari Pontianak, Chinese gitu. Nah, alhamdulillahnya aku menjemput hidayah Allah pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 21 Oktober 2018. Jadi alhamdulillah saat ini sudah tepat insya Allah 3 tahun memeluk agama Islam gitu teman-teman. Nah, kalau ditanya basicnya sebelumnya agamanya apa sih? Jadi sebelumnya agama aku itu Nasrani. Dan sampai hari ini qadarullah belum ada keluargaku yang memeluk agama Islam. Jadi dari keluarga mamah ataupun dari keluarga papa memang historikalnya belum ada yang memeluk Islam gitu. Jadi PR-nya lumayan. Bismillah, mohon doanya teman-teman semua, hidayah untuk kedua orang tuaku, untuk adik kakak aku, dan untuk keluarga besar aku insya Allah gitu. Why Islam? Kenapa harus Islam? Karena kita nggak punya pilihan lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena aku melihat Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal, untuk hari ini, untuk masa lalu, dan masa depan secara detail dan gak bisa kita bantah sama sekali. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari segi sejarah. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari penciptaan. Teman-teman mau lihat tentang masa yang akan datang. Lebih baik teman-teman meyakini sekarang daripada teman-teman mengetahuinya nanti di masa depan dan teman-teman udah gak bisa ngerubah kondisi teman-teman lagi karena teman-teman nggak punya pilihan. Jadi logikanya ya nggak ada ruginya teman-teman meyakini hal itu sekarang, tiba-tiba di akhirat ternyata itu berbeda dengan yang kita yakini sekarang, daripada kita baru mengetahui kebenaran yang kita yakini saat ini benar tapi kita baru tahunya di akhirat dan kita udah nggak bisa ganti pilihan kita lagi. Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Hidayah itu pilihan dan takdir Allah. Jadi kalau ditanya kita nggak dikasih hidayah nih, nggak. Kalau seandainya teman-teman mau mikir dari proses teman-teman berdiri, dari proses teman-teman tidur, proses teman-teman bangun, kita aja nggak bisa ngatur detak jantung kita mau kayak gimana. Kita aja nggak bisa ngatur pompaan darah kita mau kayak gimana. Kalau itu nggak ada yang ngatur, terus gimana caranya itu bekerja? Terus misalnya, matahari terbit dari barat, terbenamnya di timur. Kalau misalnya itu nggak ada yang ngeciptain, atau misalnya matahari terbitnya dari selatan, kayak terbenamnya dari tenggara, kayak apa yang akan kejadian? Kita semua udah tahu,
sesuatu itu pasti ada awal mulanya. Segala sesuatu pasti ada mula dan akhirnya. Itu pasti ada awal mulanya. Segala sesuatu pasti ada mula dan akhirnya. Kalau misalnya kita mau pikirin awal mulanya kita tuh dari mana sih? Dari teori Big Bang. Terus kenapa bisa Big Bang itu terjadi? Tentang penciptaan. Oke, tentang penciptaan mungkin diciptakan sama A, B, C, dan D. Apakah teman-teman yakin bahwa memang itu yang menciptakan? Apa pembuktiannya? Kalau misalnya ditanya Al-Quran salah satu buktinya. Kalau teman-teman belum kayak ya udah, Al-Quran cuma buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Teman-teman boleh baca. Di dalam Al-Quran tuh terkandung banyak banget hal teori yang sudah dibuktikan secara sains. Salah satunya tentang janin, bentuk janin yang berbentuk seperti lintah. Terus tentang ada sungai di bawah lautan. Tentang banyak hal itu semua udah dijabarin di dalam Al-Quran yang itu diturunkan di tahun dimana teknologi secanggih itu aja belum ada dan dibawa oleh seorang manusia yang bahkan dia nggak bisa baca. Emang di Arab ada lintah? Emang di Arab ada sungai yang di bawahnya lautan gitu? Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu tentang hal itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngedenial, tapi kan, coba dipakai lagi logikanya. Jangan terus-menerus ngikutin nafsu kita, ngikutin denial kita, tapi coba sesekali buka diri, berpikir. Gitu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa bisa milih Islam sih? Gitu. Kenapa bisa berislam? Jadi cerita awalnya itu, aku SD itu TK dan SD itu di SDK BPK Penabur gitu ya teman-teman. Mungkin tahu Penabur itu sekolah swastanya Nasrani. Qadarullah SMP dan SMA aku masuk ke dalam sekolah negeri dikarenakan di area sekitar rumahku itu belum ada sekolah Nasrani yang SMP dan SMA gitu. Jadi aku dimasukin ke sekolah negeri tapi lokasinya deket banget dari rumah aku. Dari situlah aku mengenal wajah Islam. Dari situlah aku punya teman-teman yang beragama Muslim gitu. Dan hal pertama kali yang ternyata baru aku sadari saat ini adalah hidayah pertama yang paling pertama kali aku terima itu adalah hidayah berhijab. Jadi dari SMP itu aku suka banget yang namanya ngelihat perempuan pakai hijab. Dan aku tuh suka model-modelin hijab gitu. Jadi teman-teman aku yang namanya anak SMP pakai jilbab kan suka masih berantakan atau meleot-meleot gitu. Aku suka ngebenerin gitu. Dan lucunya lagi, jadi karena aku non muslim, aku nggak pakai kerudung, jadi aku pakai seragamnya lengan pendek. Kalau hari Jumat kita ada seragam baju muslim namanya, dan itu wajib kita gunain, jadi lengan panjang. Nah kalau hari Jumat itu aku suka minjem kerudungnya teman aku. Jadi teman aku perempuan yang muslim, aku pinjem jilbabnya, dia yang nggak pakai jilbab seharian gitu. Jadi sekolah tuh memang dari SMP aku udah senang pakai jilbab. Entah kenapa ya, itu ya qadarullah, itu hidayah pertama yang aku baru menyadari itu saat ini setelah berislam gitu. Terus berjalannya waktu SMA, SMP, kerja. Nah di dunia pekerjaan lah aku semakin mengenal yang namanya Islam. Sampai pada satu titik aku terlibat dalam diskusi tentang agama. Iming-imingnya diskusi, tapi berujung debat seperti biasa. Ya, seperti mayoritas orang lah, ketika membicarakan agama, kita meyakini apa yang kita yakini, dan lawan bicara kita juga meyakini apa yang kita yakini. Jadi kita debat. Dari situ, dari hasil perdebatan itulah aku mencari tahu Islam. Aku mencari tahu tentang sejarah Islam, aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad ini siapa sih gitu. Karena jadi kita ada kayak matching-matchingan Nabi. Nabi Musa di kamu ada? Ada, di aku ada. Nabi Daud ada. Oh, kalau Nabi Sulaiman nggak ada. Kalau di aku Salomo, bukan Sulaiman gitu. Dirunut sampai berhenti di Nabi Isa versus Yesus. Nah, disitulah akhirnya mulai perdebatan ringan. Dan setelah Nabi Isa atau Yesus itu melanjut ke Nabi Muhammad, yang dimana kondisinya aku tidak mengenal sama sekali sosok Nabi Muhammad ini. Jadi dari situlah aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad, aku mencari tahu tentang
kisah para sahabat yang membersamai perjuangan Nabi Muhammad. Dari situ aku mencari tahu, terus qadarullahnya ini teman aku memperkenalkan aku dengan beberapa ustadz. Beberapa ustadz, ada ustadz yang dulunya Nasrani, akhirnya menjadi seorang muslim dan menjadi seorang pendakwah yang hebat, Masya Allah. Terus aku juga dikasih link YouTube-nya Ustadz Hanan Attaqi. Nah, alhamdulillah itulah titik balik aku mulai membuka diri aku terhadap Islam. Jadi aku nontonin YouTube-nya Ustadz Hanan Attaqi, kan itu aku lagi zaman-zamannya galau-galau anak muda gitu ya. Sedangkan Ustadz Hanan tuh kan kayak materinya tentang cinta-cintaan, gagal move on, udah putusin aja, nikah dan lain-lainnya. Nah disitulah aku terpacu buat akhirnya aku nonton, terus kayak asik banget nih Ustadz kayak gini gitu. Dan materinya masuk ke aku, dan secara tidak sadar Ustadz Hanan berhasil menanamkan kecintaan aku dan kesadaran aku bahwa ternyata Allah itu sayang banget loh sama kita. Nabi Muhammad tuh semerindukan itu loh sama kita, umatnya yang gak pernah bertemu ataupun melihat dia sebelumnya. Dari situlah aku mulai tersentuh hatinya, tapi aku masih ngedenial sampai pada akhirnya aku masih balik lagi ke gereja. Aku mencari kebenaran lagi sampai ada di titik dimana oke, aku deal-dealan sama diri aku. Aku mengimani bahwa aku memiliki pencipta. Aku mengimani bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Tapi siapa penciptanya itu terserah. Karena aku bingung gitu. Abu-abu. Aku masuk ke gereja, hati akunya nggak ada, tapi di Islam aku juga masih ragu gitu. Sering berjalannya waktu, aku belajar huruf hijaiyah, aku belajar Iqra 1 sendiri. Terus aku nonton YouTube kajian-kajian, tapi aku ngerasa kurang puas gitu. Aku pengen cari tahu Islam yang dari mulut orang Islam itu langsung. Sedangkan qadarullah saat itu kondisinya teman-teman sepermainan di lingkungan aku itu belum terlalu mengarah ke hal itu. Jadinya aku harus nyari itu di luar lingkungan aku. Terus aku nyari-nyari aja di Instagram, dan aku dapat kajian offline, itu kajian pranikah di WTC Sudirman dari Kalam Ukhuwah. Dan aku tanpa pikir panjang, aku berpikirnya ya udah ini ada kajian offline, aku ikut aja, aku datang aja gitu. Mau itu pranikah, mau itu apa, ya qadarullahnya dapetnya ini, ya udah aku datang. Dan itu bersesi-sesi gitu. Jadi setiap Sabtu pagi sesi 1, sesi 2 kalau nggak salah, sampai 12 sesi kalau nggak salah. Dan itu aku datang terus. Jadi kalau bisa dikatakan aku belajar Islam dari kajian pranikah, iya, aku mengakui itu iya. Jadi kalau dikatakan aku dapat hidayah, salah satu wasilah hidayahku dari kajian pranikah, iya. Makanya teman-teman nih yang udah berislam, apalagi yang udah mau bersiap-siap untuk menikah, jangan pernah ragu untuk ikut kajian pranikah. Karena bahkan ada teman-teman kita yang belum muslim belajar Islam dari kajian pranikah gitu. Jadi jangan pernah menutup diri pengen belajar Islam dari mana ya, dari manapun. Even kita cuman keluar bangun pagi, melek ngelihat seluruh tubuh kita, atau kita keluar ngelihat langit, ngelihat burung, ngelihat tanaman yang bisa berfotosintesis, itu juga ada hidayahnya Allah gitu. Nah terus dari kajian pranikah itu, alhamdulillahnya Allah rezekikan aku untuk ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi di Ramadan 2018. Jadi aku tuh udah pengen banget ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi. Tapi kan qadarullahnya Ustadz Hanan waktu itu cuman mengadakan kajian di Masjid Al-Fatih Bandung setiap Rabu malam. Dan saat itu aku masih kerja, jadinya ya belum bisa untuk datang kajian offline. Alhamdulillahnya bulan puasa ada ngabuburit offline sama Ustadz Hanan Attaqi di Jakarta Selatan. Aku langsung datang tuh. Dan di situ aku pakai hijab. Sebelumnya aku memang udah beberapa kali pakai hijab, tapi entah kenapa di situ atmosfernya beda banget. Jadi aku datang ke sana, aku pakai hijab, aku minjem semuanya. OOTD-nya aku minjem dari atas sampai bawah. Aku pakai hijab, terus aku bawa mukena karena aku niatannya aku mau ikut raweh nih. Aku pengen ikut sholat. Yang sebelumnya aku belum pernah sholat sama sekali, wudhu pun aku belum pernah sama sekali. Jadi fokus aku kemarin-kemarin tuh belajarnya tentang Islam tuh apa sih? Apa sih yang ada di dalam Islam?
apa sih yang diatur dalam Islam yang boleh dan nggak boleh, terus Nabi Muhammad ini siapa sih gitu, lebih ke gitu. Tapi kalau untuk puasa, zakat, haji, sholat itu aku belum belajar. Terus pada saat itu aku datang didampingin sama teman aku, ada namanya Bella Anggra ini. Halo, assalamualaikum Bella kalau nonton. Jadi waktu itu aku ditemenin sama dia. Terus aku tersentuh satu hal pas aku datang ke sana, kita mau wudhu, kan ada keran berjejer gitu ya untuk wudhunya para laki-laki. Terus aku bilang, ini wudhu perempuan gimana? Terus dia nunjuk ada satu tenda gitu yang dibangun, tenda kayak tenda nikahan gitu di pinggir lapangan. Nah ternyata perempuan tuh di situ wudhunya. Jadi dibikinin tenda, terus dalamnya cuman keran sebaris. Aku langsung amazed kayak, ini Islam kenapa sebegininya gitu? Kenapa menjaga wanitanya tuh se-sweet ini gitu? Pada saat itu aku ngeliatnya ini sweet banget. Perempuan mau wudhu pun wudhu paling cuman buka sampai sini gitu, maksudnya cuman sedikit yang terbuka, tapi dijaga ini sampai serapet itu, sespesial itu, sampai effort ngebangunin tenda, ngeluarin biaya dan lain-lain. Disitulah pertama kalinya lagi aku tersentuh sama Islam, kayak ternyata dalam Islam tuh bukan cewek dipandang setengah mata kok. Ternyata justru cewek tuh istimewa banget, istimewain banget sama Islam, dijagain sebegitunya. Dari situlah aku mulai jatuh cinta lagi sama Islam. Setelah itu aku kaji, aku saat itu ikut puasa. Jadi karena teman-teman aku banyak yang muslim, dan kalau bulan puasa kan kita banyak ya yang ikut buka puasa bersama, acara gitu-gitu. Nah memang kalau misalnya aku ikut acara buka puasa bersama, pasti hari itu aku ikutan puasa, tapi nggak sahur, cuman nggak makan, nggak minum dari bangun tidur sampai maghrib gitu. Jadi aku alhamdulillahnya nggak terlalu merasa berat untuk puasa. Terus aku ikut puasa, aku duduk di tempatnya perempuan, terus segerombolan perempuan gitu kan, rame, tapi aku nggak ada yang kenal kecuali Bella. Terus aku di deket sound system. Yang azan tuh waktu itu aku lupa antara Muzamil atau Ustadz Hanannya langsung, aku lupa. Aku pas azan berkumandang, aku minum air putih sambil ngedongak, dan wallahi itu adalah air minum termelegakan dan feel buka puasa terkeren seumur hidup yang pernah aku rasain. Itu aku pas neguk minum, aku ngedenger azan dari sound system persis di samping aku nangis, aku langsung gemeter, terus aku nangis, terus aku nunduk kayak, aku kenapa gitu, ada apa sama diri aku gitu. Aku udah pernah kok buka puasa dan pakai air putih atau pakai apapun, kenapa feel-nya beda gitu, kenapa kali ini kayaknya hati aku kayak luluh lantah gitu. Terus aku diem, tiba-tiba ada teman-teman perempuan yang dari samping kanan kiri ngasih kurma, pokoknya sharing makanan. Di situ juga aku kayak ngerasa sweet lagi, kayak ini kok pada baik-baik banget sama aku gitu. Mungkin karena kondisinya aku lagi baper juga, jadi kayak kok mereka peduli banget sama aku, ngasih aku kurma, ngasih aku makanan gitu-gitu, berbagi lah ya. Mereka ramah-ramah gitu-gitu. Udah dari situ aku udah melayang-layang, karena kondisinya aku di hari itu dibuat mellow banget sama Islam. Terus sholat maghrib, jadi aku ikut masuk ke dalam saf, dan sebelumnya itu udah dikonfirmasi sama gurunya Bella bahwa aku diizinkan untuk masuk ke dalam saf, tidak memutus, karena niatku belajar gitu, niatku belajar di situ. Dan yang lucunya, aku kan belum pernah sholat sebelumnya, jadi aku nggak hafal tuh yang namanya rokaat atau step-stepnya setelah ini tuh apa. Terus taraweh sama Ustadz Hanan itu kan bacaannya bukan trikul ya, tapi al-qiyamah gitu-gitu, jadi panjang-panjang. Nah si Bella ini udah nge-reminder aku dari awal, kalau capek nanti kamu berhenti ya setelah salam, setelah 2 rakaat kamu berhenti aja, nggak ikut duduk gak apa-apa. Aku iya aja, padahal dalam hati aku, salam apa salam, 2 rakaat apa, aku nggak tahu gitu. Tapi ya udah, bismillah, aku ikutin aja. Terus yang lucunya, setiap kali sujud, aku kan harus ngelihat depan aku atau kanan kiri aku supaya aku nggak ketinggalan gerakan. Jadi setiap sujud, orang sujud kan pasti dahi bertemu dengan tanah kan. Aku nggak, jadi aku kalau sujud tuh gini, ngintip gitu. Jadi aku kalau sujud, orang-orang nunduk, aku gini. Biar apa? Biar aku tuh nggak ketinggalan sama teman-teman di samping kanan kiri aku gitu. Jadi kalau sujud orang gini, aku gini. Pas orang bangun,
baru aku ikutan bangun gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada pandangan-pandangan aneh, karena mungkin kanan kiri aku juga alhamdulillahnya khusyuk, dan aku ternyata kuat nyelesain taraweh tanpa istirahat. Karena itu hikmat banget sih, itu khusyuk banget, kayak hati aku tuh kayak disiram sama air yang sejuk banget. Jadi aku enjoy ngejalanin itu. Nah, dari sejak hari itu aku bertekad dan berniat aku mau berhijab. Jadi aku berhijab itu udah dari bulan Mei 2018. Sedangkan aku baru berani bersyahadat itu di Oktober 2018. Jadi kondisinya saat itu aku udah mengimani Islam, aku udah meyakini Islam, tapi aku takut banget buat syahadat karena aku mikirin mama papaku gimana. Jadi sejak Mei itu aku udah berhijab, tapi berhijabnya kalau main keluar atau makan sama teman-teman. Jadi kalau aku di kantor atau aku di rumah ya aku nggak pakai hijab gitu. Terus dari situ aku udah mikir nih, ya udah aku berislam tanpa syahadat deh gitu. Jadi aku ngaji, aku ikut kajian ke Jakarta, ke sana ke sini, aku belajar baca Al-Quran, pokoknya segala macem, ngafalin surat-surat pendek. Tapi aku nggak mau syahadat. Aku nggak mau syahadat, dan otomatis aku nggak sholat gitu. Aku ngejalanin itu beberapa bulan sampai pada akhirnya aku ikut kajian pranikah lagi di Sudirman itu. Aku lupa sesi keberapanya, dan bintang tamunya itu Ratu Anandita. Qadarullah ya, hidayah ada di mana-mana beneran. Tiba-tiba Kak Ratu Anandita bilang sama aku, Kak Ratu Anandita bilang dalam kajian itu, kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal, kita lagi ngapain, dan kondisi kita tuh lagi seperti apa.